Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irfan Maulana. Nah, di video learning journal kali ini saya akan sedikit mengulas tentang jurus creative writing dalam penulisan berita dan artikel. Pembahasan pertama yaitu tentang menemukan sudut pandang yang unik. Yang kedua, menggali kekuatan bahasa. Yang ketiga, menceritakan kisah yang menarik. Yang keempat, manfaat multimedia terhadap penulisan berita dan artikel. Dan yang terakhir adalah manfaat menulis kreatif. Nah, di sini ada tata cara tentang menemukan sudut pandang yang unik. Nah, menemukan sudut pandang yang unik itu dapat dilakukan dengan beberapa cara atau beberapa aspek. Yang di sini yang pertama tentang pengalaman pribadi, yang kedua budaya, yang ketiga imajinasi, dan yang keempat ada membaca. Selanjutnya ada beberapa cara untuk menggunakan sudut pandang unik dalam karya tulis yang kreatif. Yang pertama tentang mengembangkan karakter, yang kedua mengembangkan cerita, yang ketiga mengembangkan tema. Dan selanjutnya ada menggali kekuatan bahasa. Nah, gaya penulisan berita. Pada penulisan berita terdapat 3 gaya bahasa, yakni gaya personal, gaya telegrafik, dan juga gaya semi formal. Nah, ada juga gaya penulisan artikel. Gaya penulisan artikel ini lebih mengutamakan tentang kesederhanaan, kejelasan, dan kalimat yang efektif dari tulisan Abrams dan tulisan Rowe. Dapat diidentifikasi setidaknya 3 hal yang penting dalam membentuk gaya tulisan yang sederhana, yaitu tentang gaya yang pendek atau short words, yang kedua kalimat yang pendek, dan yang terakhir ada struktur yang sederhana atau simple struktur. Pembahasan selanjutnya tentang menceritakan kisah yang menarik. Framing pertama kali dilontarkan oleh Batterson tahun 1955. Pada awalnya, frame diartikan sebagai struktur konseptual mengenai sesuatu tentang pandangan, politik, kebijakan, dan wacana yang mengapresiasi realita. Lalu konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh Goffman pada 1974 yang memaknai frame sebagai perilaku yang menggiring individu untuk membaca realita. Nah, proses framing juga yaitu merupakan berita yang mana informasi masalah tertentu menjadi ajang perebutan perang simbolik antar pihak yang menginginkan pandangannya didukung oleh si pembaca. Nah, adapun manfaat multimedia terhadap penulisan berita dan artikel. Di sini ada definisi lain menurut Robin dan Linda pada tahun 2001. Multimedia yaitu alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Ada 4 komponen penting dalam multimedia. Yang pertama ada komputer. Komputer ini digunakan untuk mengkoordinasikan apa yang dilihat dan didengar. Yang kedua ada link. Link juga membantu menghubungkan antara pemakai dengan informasi. Yang selanjutnya ada navigasi. Navigasi membantu memakai menjelajah jaringan informasi yang saling terhubung. Dan selanjutnya yang terakhir multimedia. Nah, multimedia ini menyediakan tempat kepada pemakai untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi dengan idenya. Adapun manfaat menulis kreatif, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, mendorong munculnya ide baru dan membantu memecahkan masalah secara kreatif. Yang selanjutnya, meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan linguistik, meningkatkan budaya baca, dan juga meningkatkan keberanian untuk menghasilkan karya-karya baru. Dan yang terakhir ada memberikan pencerahan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, tadi ada beberapa penjelasan tentang jurus creative writing dalam penulisan berita dan artikel yang sudah dibahas tentang
beberapa poin yang sudah tadi diulas. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.